Halo guys, oke kembali lagi ya di lanjutan pembahasan PM. Oke, di sini aku langsung bacain soalnya ya. Oke, ada seorang peneliti melakukan pengamatan terhadap 50 bakteri X sejak pukul 7. Oke, sejak pukul 7 bakteri tersebut membelah diri menjadi dua kali lipat dari sebelumnya setiap 30 menit. Berarti dia membelah diri setiap 30 menit dengan dua kali lipat ya. Pembelahan pertama terjadi pukul 7.30. Namun, sejak pembelahan pada pukul 10.00, setelah proses pembelahan selesai, seperempat dari banyak bakteri yang ada itu langsung inaktif gitu. Jadi misalnya ada dua bakteri ya, jam 7.00, terus jam 7.30 dia tuh jadi 4 karena dikali dua kan. Terus misal di jam 10 ya, ini aku ngarang ya guys ya. Kalau hitungan salah ya, mohon maaf. Misal di jam 10.00 tuh ada berapa ya? 28 ya. 28 lah ya aku ngarang. Ngarang ya. Nah, terus ada 28 kan? 28 sel. Nah, terus seperempatnya tuh inaktif. Seperempat dikali 28 berapa? 7. Berarti 7 bakterinya inaktif. Nah, sisanya otomatis kan gini, seperempat kan? Kan awalnya tuh kalau utuh ya, berarti kan 28 tuh sama dengan 4/4. Atau 28 tuh kan satu bagian ya. Paham gak sih kayak 28 tuh satu bagiannya utuh gini, satu satu bagian. Nah, terus satu bagian ini diambil seperempatnya, diambil. Berarti satu bagian ini diambil segini. Nah, berarti sisa ini yang inaktif ya. Berarti ini yang tidak aktif, tidak aktif itu. Inaktif itu tidak aktif sama aja. Nah, berarti kan masih ada yang aktif nih sisanya. Sisanya tuh kan berarti ini, ya kan? Nah, ini kalau kita belah belah apa ya? Bisa belah dengan eh, bentuk yang sama. Nah, misal ini yang tidak aktif kan. Nah, ini kan ada satu, satu dari empat kan. Nah, satu dari empat berarti yang masih aktif itu adalah tiga dari empat atau 3/4 gitu. 3/4-nya itu masih aktif gitu. Gitu guys. Nah, bisa juga kayak misalnya ada 2/3 gitu. Berarti misal 2/3 tidak aktif atau tidak aktif gitu. Berarti yang masih aktif adalah cara cepatku itu tiga ini dikurang atas. Tiga dikurang, berarti kan tiga dikurang 2/3. Ini cara cepatku. Jadi sama dengan 1/3 yang masih aktif gitu. Misal ya, misalnya. Biar biar kalian paham konsep ini dulu jadi aku lanjutin. Nah, oke. Terus kita next ke pertanyaan ya. Banyak bakteri X pada pukul 9.30. Nah, ini aku jabarin guys. Jadi awalnya pada pukul 7 itu kan 50 bakteri, terus dikali 2 jadinya 100 pada pukul 7.30. Terus pada pukul 8 dikali 2 lagi yaitu berapa ini? Eh 200 ya. Terus habis itu dikali 2 lagi 400. Terus dikali 2 lagi 800. Terus dikali 2 lagi 600. 1.600. Nah, emang harus manual ya Kak? Enggak, sebenarnya enggak harus manual guys. Cuman bisa dibuat gini sih. Jadi nol kan dia minta berapa? 09 ya. 09.30 07 dikurang jadinya adalah 2 jam 30 menit. Bener gak sih? Satu, dua. Oke, 2 jam 30 menit. Nah, 2 jam 30 menit. Ini bisa dibilang 2 jam 30 menit ya. 2 jam 30 menit. Nah, cuman aku tuh kan apa ya, aku kadang tuh bingung gitu loh. Gimana ya ngomongnya? Aku tuh kadang tuh bingung. Biar gak bingung gitu loh guys, kan ada jam-jamnya ya gitu. Biar gak bingung tuh emang aku ngerjainnya gini, aku jabarin gitu. Biar aku tahu waktunya yang tepat tuh berapa gitu. Kalau kalian mau nggak jabarin ya nggak apa-apa. Kan dilihat dari sini kan ini suku ke berapa berarti? Ini kan suku pertama ya, ini suku kedua, ini suku ketiga, ini suku keempat, ini suku kelima, ini suku keenam. Berarti kan ini suku keenam ya. Nah, jaraknya ke suku keenam itu adalah 2 jam 30 menit gitu. Atau kalau dibagi 30 menit itu ada 5 ya. 5 kali pembelahan.
5 kali pembelahan setelah pembelahan pertama gitu. Jadi ya udah kita bisa 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 5 dikali berapa nanti? 50 ya. 2 pangkat 5 tuh berapa berarti? 50 dikali 2 pangkat. Nah, 2 pangkat 5 tuh 32 ya. Eh, kan ini 2 jam 30 menit kita bagi 30 menit kan. Nah, itu kan berarti ada 5 ya. Ada 5 kali pembulahan setelah pembelahan pertama. Nah, pembelahan pertama itu kan tadi 50 nih. Berarti dikali 2 ya. Setiap pembelahan. Terus dipangkat 5. Karena terjadi 5 kali pembelahan setelah pembelahan pertama gitu. Jadi sampai jawabnya 1600. Ini 50 dikali 32 ya. 1600 kayak sama. Cuman aku emang manual guys waktu ngerjain ini. Karena biar gak bingung. Biar aku tuh inget jam berapa aja gitu. Itu aja sih. Oke, terus next ya ke pertanyaan selanjutnya. Banyak bakteri X yang inaktif pada pukul 10 adalah, oke, ini kan aku tadi udah dapat ya, di pukul 9.30. Nah, berarti di pukul 10 ini dikali 2 lagi kan. Jadinya adalah 3.200. Nah, 3.200 kan dia nyari yang inaktif ya. Yang inaktif berarti, yang inaktif tuh berarti 1.000 dikali 3.200, yaitu 800. Jawabannya adalah 800. Nah, gitu aja. Aku next ya. Karena analisnya masih sama, aku langsung baca soalnya ya guys ya. Nah terus jumlah bakteri X yang eh berjumlah bakteri X yang inaktif sejak awal pengamatan hingga pembelahan pada pukul 12, dia nyari yang inaktif sejak awal pengamatan sampai eh pukul 12. Gitu. Berarti yang inaktif kan berarti sejak pukul 10 ya, pukul 10 sampai pukul 12. Nah, ini aku manual guys. Teman, sebenarnya tuh nggak selama itu. Sebenarnya tuh nggak selama itu, cuman ya harus cepet lah. Pokok perkalian tuh kalian benar-benar harus lancar guys, harus benar-benar keluar kepala, harus benar-benar inget. Nah, terus ini aku tuh, ya udah ini, misal, jadi kan misal nih pada pukul 10 tuh yang inaktif kan ada ya di soal. Yang inaktif tuh 800. Nah, berarti sisanya itu kan 3 per 4 tadi ya, sesuai konsepnya tadi. 3 per 4 dikali 3.200 kan. Jadinya adalah 22.400. Nah, dikali 2 aja. Dikali 2. 2.400 kan yang masih aktif. Terus di jam selanjutnya itu kan dikali 2 lagi kan. Jadinya adalah 48, 4.800. Nah, terus yang inaktif itu dikali seperempatnya. Jadinya adalah 1.200. Terus kita nyari lagi yang aktif guys. Yang aktif ini adalah 3.600. Dikali 2 lagi di pukul selanjutnya. Sebenarnya nggak selama itu kok. Aku ngerjainnya juga sebentar nanti aku kasih tahu ngerjainnya. Bentar. Ini 11, pukul 11 dikali 2 lagi. Jadinya tuh 7.200. Terus dikali seperempat. Dikali seperempat jadinya 1.800. Nah, terus yang masih aktif itu adalah 5.400 ya. 5.400. Nah, terus 5.400 ini dikali 2 lagi. Dia habis dikali 2. Tuh. Terus habis itu dikali seperempat. Ini hasilnya 2.700. Terus kita nyari yang aktif. Yang aktif adalah 8.000. Oh ya, yang aktif itu adalah 3 per 4 ya. Itu adalah 8.100 kan. Kan soalnya ini kalau dikali 2 berarti 108. 100, 10.800, sorry. Oke, terus habis itu baru di pukul 12 kita nggak perlu cari yang aktif kan. Kita nyarinya inaktif. Berarti kita nyari inaktif aja karena udah sesi terakhir. Berarti kita nggak perlu nyari di sesi selanjutnya. Jadinya 4.050. Nah, ini semua total guys yang aku warnai biru. Yang aku warnai biru itu kan yang tidak aktif ya. 800 tambah 1.200 tambah. Ada sampai nih. Dah. Jadi total semuanya. Jadinya ada 10.550 gitu. Nah, cara aku ngerjainnya gimana? Ini berapa sih tadi? Oke, seperempat.
Oke, berarti kan pukul 10 ya, pukul 10. Aku ngelis gini. Pukul 10 tuh yang inaktif, aku ini seperempat dikali 3.200. Nah, 3.200 kan di pukul berapa ini? Nah, ya bener ya. Dari pukul ini 9.30 ke sini kan jadi 3.200. Berarti seperempat dikali 3.200. Nah, ini aku udah hafal, guys. 32 dibagi 4 berapa? 8. Terus tinggal nambahin nolnya 900. Terus jadi 3 per 4 dikali 3.200. Ini yang aktif. Terus aku tandain nih. I itu yang gak aktif. Terus A itu yang aktif. Nah, 3 per 4 dikali 3.200 itu adalah, kan dibagi ini kan jadi 800 ya. 800 dikali 4, 8 dikali 4 berapa? 24. Jadi 400. Oke, langsung. Dari 2400 dikali, ini yang pukul 11 ya. Ini aku tandain 11 gini. Yang inaktif berarti 2400 dikali 2 itu kan. Berarti seperempat 2400 dikali 2 kan pasti tetap berkelipatan 2 kan di sesi selanjutnya. Nah, langsung aja di otak langsung 2400 dikali 2. Oh iya, berarti kali langsung jawabannya 48 gitu. Tinggal dari nolnya nambah nambah gitu. Jadi aku ngali 2 yang ini, terus nolnya kan tetap ya. Berarti ini 48 dibagi 4 12. 12 nolnya ngikut. Nah, 1200 gitu. Gitu, Pak. Jadi aku langsung hafal guys, perkalian gini tuh hafal. Terus yang A, yang aktif tuh 3 per 4 dikali 4 800. Nah, 4, ini kan jadi tadi kan 1200 ya. 1200 dikali 3 yaitu 36, 3600 gitu. Terus lagi pukul 11, ini aku list satu-satu beneran. Sebenarnya nggak sepanjang itu. Ini loh, kalian paling cuma butuh waktu 2 atau 3 menit. Ayo yang inaktif 1000 dari seperempat dikali. Sekali lagi aku ingetin kalau yang PM itu benar-benar harus rapi guys. Berarti di berarti kan yang aktif 36 ya. Berarti 36 dikali 2. Aku langsung inget. Aku hafal 36 dikali 2 72. 72 deh. Nolnya tinggal nambah jadi 7200. Dikali seperempat 72 dibagi 4. 72 dibagi 4 tuh agak lambat nih. Ini aku bagi di pikiran ya. 72 dibagi 4 berarti 1 1800. Gitu. Coba sih aku cek. Bener ya 1800. Oke bener. Terus yang aktif berarti 3 per 4 dikali 7200. Berarti ini 1800, 1800 dikali 3. Jawabannya adalah 4454, 5400 gitu. Jadi udah aktif, udah aktif gak tuh? Udah hafal guys. Aku tuh per kali gini-gini hafal. Langsung di pikiran, gak usah ngitung manual. Aduh ini berapa ya? 72 dibagi 4, berapa ya? 72 dibagi 4. Nah, nggak usah, udah ada di pikiran aku. Caranya gimana? Caranya latihan soal. Aku selalu menekankan kalian buat latihan soal kayak apa 12 dikali 12, 13 dikali 2, 18 dikali 1, gitu-gitu. Aku latihan hampir setiap hari. Nggak setiap hari sih, hampir hampir setiap hari. Kalau ngerasa aduh ini kok salah ngitung terus ya, salah ngitung terus gitu. Jadi karena kayak keseringan salah ngitung akhirnya aku latihan dan alhamdulillah itu benar-benar ngaruh guys. Nah, terus ini lagi yang inaktif. Berarti seperempat dikali berapa nih? 5.400 terus dikali 2 berarti 108. 108 nolnya tinggal nambah gitu. Dibagi 4 berarti 2.700. 2.700. Benar gak sih? Betul. 108 dibagi 4. 108 ya. 00 dibagi 4. Oh ya, 2.700 benar. Terus yang aktif seperempat dikali 0, 3/4 ya yang aktif. Dikali 1 0 ya. Yes. Berarti 2027 dikali 3. Nah, 27 kali 3, 81. Mas, easy bro. Easy. Easy kalau kalian hafal. Aku tuh hafal. Sebenarnya nggak hafal sih kalau ditanya. 12 kali 12 gitu. Kalau nggak ada angkanya jujur gak hafal. Tapi kalau lihat angkanya itu langsung kayak, oh segini gitu. Bisa memperkirakan gitu. Terus ya udah karena udah rapi ya udah aku tinggal nambahin ini. Bentar, warnain biru deh. Tinggal nambahin ini, ini langsung aja aku nambah dalam pikiran berapa? 2000, 2000 terus ini juga aku nambah dalam pikiran 3000, 3000 berarti
4.500. Harusnya 4.500. 3.000, 4.500 ya. 77 ya, 4.500. Berarti 4.500 tambah 2.000. 6.500. Ya bener gak sih? Jawabannya berapa, guys? 6.500. Ya, 10. Oh, 10 30-nya. Salah ya, berarti. Harusnya dari 10 tuh kan. Dari 10 ini 10.30. Terus 11. Ini baru 11.30. 11.00 ini 11. Eh, ya 11.30. Ini masih 11.30, guys. Jadi kita ke 12. Emang aku rapi catatannya, guys. Kalau PM ya, kalau PK semerawut sih. Seperempat, seperempat dikali. Oh ini masih yang aktif kan 81. Ini kali 2 langsung di pikiran aku. 6.162.00 gitu. Ini 4 jadinya 40 40.50. Ya, 81.00 kali 2 bener dibagi 4. 40 50 ya. Yes. 4.000 ya, 16.000. Ya, ya bener. Berarti tadi berapa? Tadi ini berarti tinggal nambahin sisanya ya. Berarti 6.500 tambah 4.050. Jadi jawabannya adalah 10.550. Nah, bener nggak sih? Ah, udah gitu. 10.550 bener ya. Nah, gitu caranya. Jadi manual tuh lama gak sih? Enggak. Kalau kalian tuh hafal. Bener-bener aku udah hafal. 1 sampai 20. Perkalian 1 sampai 20. 20. 11 kali 1. 11 kali 2. 12 kali 1. 12 kali 2. 13 kali 1. 13 kali 2. 13 kali 13. 14 kali 14 gitu. Kalau kalian hafal 1 sampai 20 sama kuadrat 1 sampai 20. It's easy, bro. PM it's easy. Oke ya. Itu semua nggak ada trik. Emang ya harus ngitung cepet, guys. Kalian nggak boleh munafik, emang harus hitung cepet gitu. Oke, oke, kita next ya ke soal selanjutnya. Aku langsung bacain soal aja ya, karena narasinya nggak berubah. Oke, setelah beberapa bakteri menjadi inaktif pada pukul 10, peneliti tersebut langsung menambah nutrisi pada bakteri sehingga pada pukul 10.30 bakteri yang inaktif berkurang menjadi 1/8 dari banyak bakteri yang ada. Banyak bakteri yang masih aktif setelah pembelahan pada pukul 11 adalah. Oke, berarti pada pukul 10 itu kan masih belum dikasih ini ya, masih belum dikasih obat. Jadi dia masih masih tetap ya, masih seperempat. Ini baru pada pukul 10.30 dia dikasih obat gitu. Terus dia nyari yang aktif aja kan. Berarti lebih gampang, guys. Kan berarti yang inaktif kan 1/8 ya. Berarti ini inaktif. Inaktif atau enggak udah enggak aktif. Nah, berarti yang masih aktif berapa? Masih aktif tadi ya 8 dikurang 1 ini di per 8 atau 7/8 ini yang masih aktif. Gitu. Sama kayak konsepnya tadi. Misal lingkaran nih. Lingkaran dibelah jadi, aduh, bentar. Tidak sempurna. Lingkaran dibelah jadi 8 ya. Hmm, aduh, 1, 2, aduh, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti. Nah, gini, dibelah jadi 8. Terus habis itu yang tidak aktif tuh adalah 1 dari 8-nya. Misalnya 1 dari 8-nya. Berarti sisanya berapa? Sisanya kan 7 ya. 7 dari 8-nya. Gitu. Berarti yang masih aktif tuh yang warna putih. Berarti ya udah pada pukul pada pukul 10.30 kan tetap dilakukan pembelahan ya, tetap dikali 2. Jadinya itu adalah 48. Terus
Tinggal kita cari aja yang aktif. Yang aktif 7 per 8 dikali 48, 4.800 gitu. Hanya 4.200, terus pada pukul 10, pada pukul 11 dikali 2 lagi, jadinya adalah 88.400. Terus dikali 7 per 8 lagi, hasilnya jadi 7.350. Lah, Ra, ini kan gede banget ya angkanya, Ra. Ra, ini angkanya gede banget, Ra. Tolong, Ra. Gitu. Ya apa-apa, itu manual kalau angkanya tuh udah gede gitu. Gak apa-apa. Ini berarti berapa sih? 84 dibagi ini kan jadinya berapa? 15? 1.550 ya? 150. 8.400. Begitu lah. Oh, 10.50 guys, sorry. 1.050. 1.050. Nah, 1.050 dikali 7. Ya udah, ini dihitung manual aja nih. Gak hafal nggak apa-apa. Di sini udah angkanya gede banget ya. Jadi ya it's okay aja. Berarti ya udah, ini yang masih aktif. 7.350. Gitu. Sedangkan ini mas sama sini kan masih ya, masih bisa dijangkau lah pakai pikiran. Jadi kalian nggak harus apa buang-buang waktu buat itu yang manual. Jadi jawabannya yang ini gitu. Oke, semoga kalian paham ya guys. Oke, kita next. Ujian bahasa Korea diikuti oleh 15 peserta laki-laki dan 10 peserta perempuan. Oke, 15 laki-laki dan 10 perempuan. Rata-rata nilai ujian awal adalah 75. Namun, 5 peserta ada nilainya yang di bawah standar. Nilainya tuh sebagai berikut. Nah, terus dari 5 peserta tersebut, tiga adalah perempuan ya. 3 perempuan. Kan ada 5 peserta ya. Kalau ini 3 perempuan, berarti sisanya berapa? 2 laki-laki. Terus ini total muridnya ada berapa? 25. Oke, terus setelah setelah ujian ulang rata-ratanya meningkat jadi 77,6. Berdasarkan informasi data, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Oke, nilai sebelum oke, kita lihat ya. Nilai sebelum ujian ulang, rata-rata nilai ujian peserta yang mengikuti ujian ulang adalah 59. Oke. Rata-rata ujian peserta yang mengikuti ujian ulang adalah, jadi sebelum ujian ulang, rata-rata peserta yang mengikuti ujian ulang itu yang ini ya, berarti berarti nilai yang masih ini. Nah, itu tuh berapa? Berarti ya simpel aja. Berarti nilai-nilai ini, nilai-nilai yang aku lingkarin ini ditambah, ditambah terus jumlahnya kan ada 5 orang ya, dibagi 5. Gitu aja. Berarti ini kan totalnya udah aku tulis ya. Untuk menghemat waktu, jadi 295 dibagi 5. Itu jawabannya adalah 59. Nah, berarti jawabannya benar ya. 59. Oke, next. Rata-rata nilai ujian peserta yang tidak mengikuti ujian ulang adalah 78. Rata-rata awal total nilai 25. Oke, bentar. Rata-rata, wait, wait. Rata-rata nilai ujian peserta yang tidak mengikuti ujian ulang adalah 78. Berarti di luar nilainya ini ya, di luar nilai ini, itu tuh berapa rata-ratanya tanpa nilai-nilai yang jelek ini gitu. Istilahnya gitulah. Oke, berarti kita nyari total nilai, total nilai. Total nilainya, total nilai ya. Kan rata-rata itu rumusnya total nilai dibagi jumlah muridnya tadi kan 25 ya. Berapa tadi? 15 laki-laki, 10 perempuan. 15 laki-laki, 10 perempuan. Kan di total adalah 25, ada 25 siswa atau 25 murid. Baginya total nilai dibagi 25. Nah, berarti total nilainya itu adalah 75 dikali 25. 75 dikali 25 tuh 1.875. Berarti ini nilai total semua murid dari 25 siswa ini. Nah, terus tadi kan kita udah ngitung ya. Total nilai-nilai yang jelek. Total nilai-nilai yang jelek itu adalah 595. Nah, berarti buat nyari total nilai yang bagus, semua total nilai siswa itu dikurang yang jelek. Berarti 1875 dikurang 595. Atau gini aja deh biar gampang. Lap- 1875 dikurang 595. Kurang nih. 0, 17. Ini berarti 7 ya. 7, 2, 1, 2. 17 dikurangi 9 tuh 8.
Satu dua, satu dua 80 ya. Eh, satu delapan lima dikurang satu delapan satu dua delapan. Oke, berarti ini total nilai orang yang nilainya bagus gitu, istilahnya gitulah, yang tidak mengikuti ujian ulang atau bagus, tidak ujian ulang. Nah, tadi yang ikut ujian ulang tuh berapa? 5 orang kan? Total orangnya ada berapa? 25. 25 dikurang 5 jadinya ada 20 orang. Berarti yang nggak ikut ujian itu adalah 20 orang. Berarti 28 1280 dibagi 20. Jadi itu ada 640. Eh, 6 12 6 kok 64 ya? Itu harusnya tuh 79. 75 dikali 25 875 dikurang 595 itu 280 dibagi 20. Kok 64 ya? Rata-rata yang tidak mengikuti ujian ulang. Oke, rata-rata yang tidak mengikuti ujian ulang. Oke. 25 kali 75 dikurang. Oh, bet, ini nih yang salah. Ini dua, guys. 295. Oke, berarti ini jadi eh 7 kurangi 2 5 ya. 1580 dikurang 295. Berarti 75 dikali 25 dikurang satu dikurang 295. Nah, 1580 ya. 1580. Masih tetap. Jadi tadi salah ngitung yang ini. Berarti jawabnya ada 1590 ya. Ini adalah nilai orang yang nggak ikut ujian ulang. Total nilainya. Terus dibagi 20 orang. Karena rumus rata-rata ini kan total nilai dibagi jumlah anaknya kan. Nah, terus total nilai orang yang nggak ikut ujian ulang itu adalah 1580. Terus dibagi anak. Jumlah banyak anaknya itu 80. Jadi jawabannya ada 79. Nice, jawabannya adalah 79. Nah, apakah pernyataan ini bernilai benar? Jawabannya salah ya, karena di pernyataan ini adalah 78, padahal aslinya itu adalah 79. Jadi ini bernilai salah. Oke, next. Nah, terus jika Kim dan Lee adalah dua peserta ujian ulang dengan nilai terendah sebelum ujian ulang, jumlah nilai mereka adalah 113. Nah, yaudah, tadi kan udah ada ini ya, list apa tuh nilai terendah tuh di soal ya kan. Ini aku screenshot, aku taruh sini. Yang terendah ada 55 dan 58. Ya udah berarti tinggal 55 tambah 58. Jawabannya adalah 113. Berarti jawaban ini adalah benar. Oke. Oke, next ya guys. Setelah ujian rata-rata, oke. Setelah ujian ulang, rata-rata nilai ujian 5 peserta yang mengikuti ujian ulang naik sebesar titik-titik poin. Oke, ada tulisan rata-rata. Ingat, ini ada rata-rata nilai ujian 5 ujian orang yang ngikut apa rata-rata 5 peserta yang mengikuti ujian ulang itu tuh naik berapa persen dari sebelum ujian ulang sama setelah ujian ulang tuh naik berapa persen. Tuh. Nah, pertama kita notal dulu nih. Orang yang ikut ujian ulang tadi ada segini ya. Berarti adalah 295. Nah, terus kita ulangi lagi. Nilai ini adalah total nilai semua orang dikurang nilai orang yang tidak ikut nilai orang yang ikut ujian. Jadi
Ini 1580 adalah total nilai orang yang tidak ikut ujian ulang. Nah, orang yang tidak ikut ujian ulang kan nilainya tetap ya. Dari awal sampai akhir kan nilainya tetap. Yang berubah tuh orang yang masih yang ujian ulang gitu. Jadi kita simpan nilai ini karena mereka tetap. Nah, terus total nilai sekarang setelah ujian ulang itu adalah 77,6 dikali 25. 77,6 dikali 25 adalah 1940. Nah, karena eh, karena orang yang tidak ikut ujian ulang tuh tetap dari awal sampai akhir, berarti ini 1940 dikurang 1580 itu adalah nilai 5 orang setelah ujian ulang. Nilai total 5 orang ya. Dikurang 1580 adalah 360. Rata-rata sekarang, rata-rata sebelum ujian. Oke, berarti rata-rata ini kan 360 per 5 orang kan. Dikurang rata-rata sebelumnya yaitu 295 per 5 orang. Ini berarti jadi berapa? Oh, 7/5. 72 ya. Ini jadi 72 dikurang 59. Oke, jadi jawabannya ada 13. Gitu ya, semoga paham ya. Jadi jawabannya adalah 13. Jadi naik 13 rata-rata. Gitu. Paham ya? 5 dari mana kan jumlah anak yang ikut ujian ulang tadi adalah 5 ya. Terus ini adalah total nilai setelah ujian ulang. Dan ini adalah total nilai sebelum ujian ulang. Gitu. Terus dibagi 5. Jadi karena kita nyari rata-rata ya. Berarti kan ini rata-rata. Nah terus setelah ketemu rata-rata masing-masingnya baru dikurang. Jadi jawabannya adalah 13. Oke, nomor 19. Oke. Dari seluruh dari seluruh peserta akan dipilih 3 peserta untuk menjadi tim konsumsi. Banyak terpilih setidaknya adalah satu peserta perempuan adalah. Oke, ada kata setidaknya satu peserta perempuan. Berarti peluang ketika eh, istilahnya tuh 3 orang ini itu ada ceweknya. Jadi tuh gini, setidaknya tuh kan dipilih nih 3 orang. Nah, itu tuh bisa ada perempuannya satu atau ketika perempuannya tuh ada dua atau perempuannya tuh ada tiga. Tiga-tiganya perempuan gitu. Perempuan ya. Nah, ada tiga. Jadi kan dipilih 3 orang kan. Setidaknya tuh ada satu cewek. Boleh ceweknya tuh ada satu, ceweknya ada dua, atau tiga-tiganya cewek gak apa-apa. Karena setidaknya, ada kata setidaknya satu perempuan. Nah, berarti biar gampang, itu tuh kita nyari total semua kemungkinan. Jadi kita nyari total semua kemungkinan. Total semua dikurangi ketika nggak ada cewek. Atau ketika laki-laki semua. Ketika laki-laki semua. Gitu. Kenapa? Karena nanti sisanya pasti ada ceweknya kan kalau dikurang. Jadi misal nih total semuanya itu ada lima cara terus dikurangi ketika semuanya tuh laki-laki. Nah, ketika semuanya laki-laki itu tuh ada 3 cara. Nah, berarti sisanya ada 2 cara kan. Nah, 2 cara ini pasti tuh ada ceweknya, entah satu cewek atau 2 cewek karena tadi dikurangi ketika semuanya tuh laki-laki. Gitu. Pasti sisanya tuh ada ceweknya gitu ya. Semoga paham ya guys ya. Oke, jadi kita nyari semua kemungkinannya yaitu dengan 25 karena nggak ada urutan ya kan cuma dipilih 3 peserta untuk jadi tim konsumsi berarti tiga-tiganya kan role-nya sama ya istilahnya perannya sama jadi nggak perlu kita pakai permutasi atau filling slot tapi kita pakai kombinasi. Nah terus semua kemungkinannya berarti kan ada 25 orang tuh 25 orang dibagi eh dikombinasi 3 jadi 25 dikali 24 dikali 23 dikali 22 faktorial dicoret-coret. Terus 3 kali 2 kan 6 ya. 6 berarti 24 dibagi 6 berapa? 4. Berarti kan 25 dikali 4 dikali eh, pakai titik aja deh. Dikali 23. Nah, ini sama dengan 2300. Ini semua kemungkinannya. Terus terus itu ketika tidak ada perempuan. Kan berarti 15C3. Berarti 15C3 ya.
15 dikombinasi 3. Ini coret-coret, terus 3 kali 2 tuh nggak bisa gini ya. Berarti ini 3 dibagi ini kan jadinya 5, terus dibagi ini jadinya 7 ya. Jadi 5 kali 7 kali 13. Berarti 5 kali 7 kali 13. 455. Nah, berarti total ketika ada setidaknya ada satu perempuan, itu tuh 2.300 dikurang 455. Kurang. Jadi jawabannya adalah 1.845. Nah, nice. Udah ya guys. Oke, next soal terakhir. Akhirnya soal terakhir. Ini banyaknya cara ya. Ya udah deh. Oke, terus dari peserta yang tidak mengikuti ujian ulang, oh dari kita bakal memilih peserta yang tidak mengikuti ujian ulang. Akan dipilih masing-masing satu peserta untuk menjadi delegasi lomba pidato, menulis esai, lomba pidato dan menulis esai. Peluang terpilihnya lomba pidato dan menulis esai dengan jenis kelamin berbeda. Jenis kelamin berbeda. Oke. Nah, tadi itu kan yang tidak ikut ujian ulang kan ada 20 orang ya. Terus yang perempuan tuh berapa? Yang perempuan tuh yang ikut ada 3 peserta. Berarti yang laki-laki ada 2 peserta yang ikut maksudnya. Ada 3 peserta yang ikut ujian ulang. Terus yang laki-laki ada 2 peserta yang ikut ujian ulang. Nah, berarti kan tadi yang perempuan ada 10 ya. Berarti 10 dikurangi 3 ada 7 orang perempuan yang tidak ikut ujian ulang. Terus laki-laki ada 13 orang yang tidak ikut ujian ulang. Nah, terus dipilih nih lomba esai dan lomba pidato. Nah, berarti kan ini kita pakai permutasi ya atau filling slot. Kenapa? Karena misal aku misal siapa ya? Misal Rara deh. Rara ikut pidato, pidato P. Terus si siapa ya? Si si Carmen deh, si Carmen ikut lomba esai. Nah, terus ketika si Carmen ikut pidato sama si Rara ikut esai kan beda ya. Rara nih. Nah, kan beda nih. Beda kan role-nya atau perannya. Berarti kita pakai permutasi. Gitu. Jadi ketika memperhatikan urutan, ini kan sama-sama Rara Carmen ya. Dibalik pun Rara Carmen, tapi role-nya kan beda. Jadi kita pakai permutasi atau filling slot. Ini esai, ini pidato. Nah, ini kita mau jenis kelaminnya berbeda. Berarti yang perempuan tuh misal di esai, terus yang laki-laki tuh di pidato. Terus kita balik lagi. Pidato, eh tetap sama deh. Esai pidato gini ya. Esai pidato. Nah, berarti esainya laki-laki berarti 13, terus ini juga jadi 7. Tuh. Jadi bisa dibilang 7 dikali 13, 13 dikali 7, terus nanti kita tambahin aja. 13 dikali 7. 13 kali 7, 91 ya. 91, 91. Tambah jadi 2, 182. Banyak, ini ada peluang nggak sih? Peluang atau kemungkinan? Oh, peluang. 182 ya. Berarti ini NA-nya. NA-nya adalah 182. Nah, terus kita nyari si NS atau semua kemungkinan. Nah, berarti kan ada 20 ya. Kita bisa pakai filling slot. Ini berarti esai pidato. Nah, kan semua total orangnya ya. Itu kan ada 20 ya. Berarti 20 dikali 19. Atau berarti berapa ya berarti? 38 ya. 380. Berarti 182 per 380. Bener gak sih? Berarti aku lihat dulu kunjaunya. 182 per 380. Oh iya bener. Jadi jawabannya ini. NA per NS. Jadi kemungkinan atau peluangnya ya lebih tepatnya peluang laki-lakinya tuh perempuan orang yang ikut pidato atau S1 berbeda jenis kelamin tuh ada 182 per 380 gitu.
Itu guys, semoga paham ya, walaupun aku cepet atau gimana ya, semoga kalian paham. Makasih udah nonton video ini sampai akhir. See you guys di konten selanjutnya, dan aku mohon maaf banget kalau nggak bisa buat semua kontennya dengan baik ya, aku minta maaf. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir.